Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera. Kita jumpa lagi hari Jumat 7 Oktober 2022. Mari kita siap sedia untuk merenungkan firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Roti Gosong. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dalam surat Roma pasal 15 ayat 7, demikian bunyinya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, ada seseorang yang menceritakan pengalaman pada saat dia masih kecil. Demikian kisahnya. Ketika saya kecil, saya masih ingat ibu suka membuat makanan untuk makan malam kami. Malam itu ibu meletakkan di depan ayah sebuah piring berisi telur, sosis, dan roti yang gosong terbakar. Saya ingat sekali, saya menantikan reaksi semua orang. Apakah mereka tahu bahwa roti ayah gosong terbakar? Saat itu ayah saya mengambil rotinya dan memakannya seperti biasa. Ia seolah-olah tidak merasakan pahitnya roti yang gosong itu. Malah ia tersenyum kepada ibu, lalu bertanya kepada saya, apakah saya menikmati pelajaran di sekolah hari itu? Saya sendiri tidak ingat apa jawaban saya malam itu kepada ayah, tetapi yang saya ingat, ia menikmati setiap gigitan roti yang gosong itu. Ketika saya meninggalkan meja makan, saya mendengar ibu meminta maaf untuk roti yang gosong itu. Dan saya masih ingat ayah berkata, "Sayang, aku suka roti gosong." Ketika saya memberikan ciuman kepada ayahku malam itu, saya bertanya kepadanya, "Ayah, apakah ayah betul-betul suka roti gosong?" Ayah meraih dan merangkul aku dengan tangannya dan ia berkata, "Sayangku, ibumu sudah bekerja keras seharian dan dia betul-betul lelah. Di samping itu roti gosong tidak akan pernah mencelakai siapapun juga." Saudara-saudaraku, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna dan orang-orang yang tidak sempurna. Kita ini sendiri bukan orang yang terbaik di dalam bidang kita. Ada banyak hal yang seringkali terlupakan oleh kita, atau kita lakukan tetapi salah. Bahkan kita pernah lupa hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita, sama seperti yang juga dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menerima satu dengan yang lain apa adanya, dengan tidak menuntut orang lain berlaku dengan sempurna terhadap kita, sementara kita sendiri juga masih banyak kekurangan. Yang paling penting kita lakukan di dunia ini adalah membangun hubungan yang sehat dan yang kekal, yang bertumbuh ke arah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap saling menerima seperti yang tertulis dalam surat Roma pasal 15 ayat 7 yang kita telah baca tadi, tidak hanya berlaku di dalam hubungan suami istri atau orang tua dengan anak, tetapi juga dengan sesama kita di tempat kita bekerja, entah itu di kantor, ataukah di lingkungan gereja, atau di kampus, dan dimanapun kita berada selama masih ada manusia. Dan manusia itu pasti tidak ada yang sempurna. Dua kunci utama untuk dapat menerima orang lain apa adanya adalah, pertama, jangan pernah lupa, selalu ingat bahwa Tuhan Yesus telah menerima kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan keberdosaan kita. Surat Roma pasal 5 ayat 6-8, demikian bunyinya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar,
Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat kita masih berdosa, Yesus Kristus mati untuk kita agar dosa kita diampuni. Dan kita begitu berharga di matanya. Dia tidak melihat kita dengan segala kekurangan dan keberdosaan kita. Yesus Kristus menerima kita dan terus berusaha menuntun kita menuju ke kesempurnaan. Marilah kita menjadi orang-orang yang meneladani sikap Kristus. Waktu kita menghadapi orang-orang lain yang menurut anggapan kita berbuat salah, tidak benar, dan sebagainya. Kunci yang kedua adalah kita harus tetap berpikir bahwa diri kita pun juga tidak sempurna. Ada atau mungkin juga banyak kekurangannya. Kita pun bisa berbuat kesalahan yang sama dengan kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu, jangan penuhi hati dan pikiran kita dengan tuntutan terhadap orang lain, tetapi penuhilah hati dan pikiran kita dengan sikap penerimaan yang positif. Dan ini akan membantu orang lain juga untuk bertumbuh lebih baik. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang yang harus mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk menggunakan kata-kata yang membangun, supaya orang lain beroleh kasih karunia, beroleh berkat dari kata-kata yang kita ucapkan kepada mereka. Mari saudara, belum terlambat. Kalau waktu-waktu yang lalu kita selalu menuntut orang lain berbuat benar, terutama terhadap kita. Selalu kita menuduh orang lain berbuat salah dan sebagainya. Maka mulai hari ini kita putuskan untuk kita mengubah cara kita berbicara. Kita boleh menegur, kita boleh menyatakan kesalahan orang, tetapi dengan kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Biarlah kasih Kristus memenuhi kita semua, bahkan mengalir keluar dari dalam hati kita, mengalir kepada mereka yang kita temui setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang mengucap syukur pagi hari ini karena Engkau telah menegur kami. Sesungguhnya kami mengakui seringkali kami menuntut orang lain untuk berlaku sempurna, sementara kami sendiri seringkali berbuat kesalahan terhadap sesama kami. Tetapi pagi hari ini kami sungguh mau, kami ingin menuruti apa yang Engkau minta kami lakukan, yaitu untuk menggunakan kata-kata yang membangun sehingga orang lain menerima kasih karunia. Tuhan, tolonglah mampukan kami untuk memenuhi hati dan pikiran kami dengan kasih Kristus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak tertipu oleh iblis, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami simpan dalam hati hanyalah tuntutan-tuntutan terhadap orang-orang yang kami anggap berbuat salah. Tetapi kiranya Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami dengan kasih Yesus yang mengalir dari salib, yang menebus kami, yang mati bagi kami saat kami masih berdosa.
Terima kasih Bapa, biar kasih-Mu itu sungguh-sungguh terpancar keluar dari hidup kami, menjangkau orang lain, supaya orang-orang yang lain menerima Kristus karena mereka melihat dan merasakan kasih Kristus lewat diri kami. Kuatkan kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saling menerima satu dengan yang lain akan memperkuat hubungan kita dengan sesama kita. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita semuanya. Amin.